capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score! On, Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead. Janji Bruno Fernandes pada Anthony Martial. Striker Manchester United Anthony Martial mengungkapkan janji dari Bruno Fernandes pada dirinya. Fernandes siap menjanjikan dan juga memanjakan Anthony Martial dengan lebih banyak assist. Fernandes dan juga Anthony Martial tampil dalam kemenangan United atas Burnley 2-0 di babak 16 besar Piala Liga Inggris baru-baru ini. Gelandang Portugal tersebut menjadi kapten Setan Merah dan Anthony Martial nyaris mengukir namanya di papan skor setelah sepakannya ditepis kiper lawan. Sebelumnya, kombinasi Fernandes dan juga Anthony Martial sukses memenangkan Manchester United di babak ketiga. Fernandes mengkreasikan gol Martial ke gawang Aston Villa dalam kemenangan 4-2. Anthony Martial tidak sabar lagi bekerja sama dengan Bruno Fernandes di sisa musim ini. Duet Anthony Martial dan juga Bruno Fernandes akan diharapkan Manchester United saat mereka menjamu Nottingham Forest di Old Trafford pada lanjutan Premier League Rabu 28 Desember dini hari. Kami selalu memiliki koneksi itu di antara kami dan juga kami berdua hanya harus terus bekerja untuk memperbaikinya, ungkap Anthony Martial kepada Manchester United TV. Anthony Martial juga menjelaskan bahwa dia sudah berkata pada Bruno Fernandes saat dia tampil di Piala Dunia Qatar agar ketika dia kembali ke Manchester United, Bruno mampu memberikan assist kepada dirinya. Well, assist itu adalah sesuatu yang selalu kami bahas karena dia pergi untuk tampil di Piala Dunia. Saya bilang kepadanya, dia untuk memastikan bahwa ketika dia pulang dalam bentuk yang bagus. Dan dia bilang, tentu saja banyak assist yang akan datang kepadamu. Itu adalah sesuatu dari banyak hal tentang olahraga ini, obrolan itu, ungkap Martial menambahkan. Meski beberapa kali dibekap cedera, Anthony Martial tampil lumayan dengan mengemas 4 gol dalam 8 pertandingan Manchester United di paruh pertama musim ini. Sedangkan Bruno Fernandes menyumbangkan 3 gol dan 3 assist dalam 21 penampilannya. Erik ten Hag terus berburu striker bagi Manchester United di jendela transfer Januari. Bos Manchester United Erik ten Hag telah mengkonfirmasi bahwa klub sedang mencari striker pada bulan Januari di tengah keluarnya Cristiano Ronaldo bulan lalu. Kepergian Ronaldo membuat Erik ten Hag hanya memiliki Anthony Martial dan juga Marcus Rashford sebagai satu-satunya penyerang yang berada dalam skuad. United sedang melihat opsi yang tersedia menjelang jendela transfer Januari, tetapi Erik ten Hag telah mengisyaratkan tanda tanganan baru mungkin belum tentu akan terwujud. Ya, kami sadar kami telah kehilangan seseorang striker, jadi kami harus memasukkannya, tetapi harus menjadi orang yang tepat, yang membawa kualitas ke dalam tim ini, tidak hanya menambah skuad kami, ungkap Erik ten Hag. Bahkan dengan Ronaldo di paruh pertama musim ini, United kesulitan untuk mencetak gol. Mereka adalah pencetak gol terendah di 8 besar Liga Premier dengan 20 gol. Tetapi Erik ten Hag yakin Rashford setelah Piala Dunia di mana dia mencetak 3 gol dapat mengisi kekosongan itu. Saya pikir Marcus Rashford mampu mencetak 20 gol di Liga Premier. Dia mendapatkan 3 gol di Piala Dunia, jadi kami tahu potensi untuk mencetak angka-angka itu di Liga Premier. Ketika Anda menganalisis 14 pertandingan pertama atau beberapa pun jumlahnya, kami tidak menjadi masalah di lini depan. Seringkali para pemain tidak fit 100% dan saya harus memainkan mereka. Itu adalah masalah di beberapa pertandingan pertama. Ketika kami mendapatkan pemain itu fit dan tersedia di lini depan, maka kami akan mencetak lebih banyak gol, ungkap Erik ten Hag. Sementara itu jelang melawan Nottingham Forest ke Old Trafford pada Selasa, Erik ten Hag mengatakan Dan Henderson yang sedang dipinjamkan ke City Ground masih memiliki masa depan di Manchester United. Henderson dipinjamkan selama 1 musim. Ketika itu akan berakhir, kami akan mengambil keputusan tentang dirinya. Saya pikir dia bermain sangat baik di Nottingham Forest, tambah dari Erik ten Hag. Pecahkan rekor transfer, Liverpool tikung Manchester United rekrut Cody Gakpo. Liverpool telah mengalahkan Manchester United dalam perlombaan untuk merekrut pemain sayap Cody Gakpo setelah menyetujui kesepakatan dengan PSV Eindhoven. Tim Belanda mengumumkan pada hari Senin. Klub Belanda PSV Eindhoven mengumumkan bahwa mereka telah resmi mencapai kesepakatan untuk melego Cody Gakpo kepada Liverpool dan bukannya Manchester United. Gakpo adalah sumber gol dan juga assist bagi PSV. Dalam 2 musim terakhir performanya sangat menonjol. Dia pun sempat dikabarkan masuk bidikan Manchester United. Bahkan United hampir saja merekrut pada musim panas 2022 lalu.
Namun United malah tidak jadi merekrutnya. Meski demikian, ada kabar United masih ingin memboyongnya pada Januari atau musim panas 2023 nanti. Akan tetapi Manchester United kini pasti menyesal setengah mati. Pasalnya PSV Eindhoven malah melepas Cody Gakpo kepada Liverpool. PSV mengumumkan kesepakatan itu pada Selasa 27 Desember dini hari. Namun mereka tidak mengumumkan beberapa harga jual Cody Gakpo. PSV dan Liverpool FC telah mencapai kesepakatan tentang usulan transfer Cody Gakpo. Penyerang 23 tahun itu akan segera berangkat ke Inggris di mana dia akan menjalani formalitas yang diperlukan menjelang penyelesaian transfer. Kedua klub tidak membuat pengumuman tentang biaya transfer. Demikian pernyataan dari PSV Eindhoven. PSV Eindhoven memang tidak mengumumkan harga jual Cody Gakpo kepada Liverpool. Namun harganya disebut menjadi rekor transfer klub Belanda tersebut. Kami tidak akan membuat pengumuman apapun tentang biaya transfer untuk kesepakatan Cody Gakpo, tetapi ini adalah rekor transfer untuk PSV, ungkap Direktur PSV yang dilansir dari Fabrizio Romano. Romano kemudian membeberkan beberapa harga jual Cody Gakpo. Dia menyebut Liverpool akan membayarkan kepada PSV Eindhoven sebesar 30 juta pounds. Namun ada juga tambahan add-ons sekitar 13 juta pounds. Total Liverpool nanti harus menebus Gakpo sebesar 50 juta pounds. Manchester United sebenarnya juga masuk dalam daftar klub yang siap merekrutnya. Namun sepertinya manajemen United kurang satset dalam perburuan Cody Gakpo. Karena alasan ini, Erik ten Hag meminta Manchester United untuk memperpanjang kontrak David De Gea. Manajer Manchester United Erik ten Hag meminta klub untuk menambah durasi kontrak kiper David De Gea. Kontrak David De Gea di Manchester United tersisa sampai musim panas 2023. Ada kabar manajer Manchester United Erik ten Hag mau pihak klub untuk menambahnya semusim lagi. David De Gea merupakan salah satu pemain senior di Manchester United, bahkan jadi pemain terakhir di era Sir Alex Ferguson. Bahkan David De Gea jadi pemain yang pernah merasakan titel juara Liga Inggris bersama dengan Setan Merah pada tahun 2013 silam. Dilansir dari Daily Mail, kontrak kiper 32 tahun itu tersisa sampai akhir Juni 2023. Sampai saat ini pihak Manchester United belum menyodorkan perpanjangan kontrak untuk dirinya. Di lain sisi, muncul kabar pihak klub mau mempromosikan Dan Henderson. Kiper jebolan Akademi United berusia 25 tahun itu sedang dipinjamkan kepada Nottingham Forest sepanjang musim. Muncul kabar, manajer Erik ten Hag meminta pihak klub untuk memperpanjang kontrak David De Gea sebab ten Hag senang dengan performanya. Sumber terpercaya menyebutkan jika Erik ten Hag senang dengan etos kerja yang dimiliki David De Gea. Kiper asal Spanyol itu terus menjadi contoh para pemain muda Manchester United. David De Gea sudah berseragam Manchester United sejak tahun 2011. 507 penampilan sudah dikemasnya di seluruh kompetisi dan tempatnya sebagai kiper utama Manchester United tidak tergantikan. Lalu, kamu fans Manchester United setuju atau tidak jika David De Gea terus berlanjut di Manchester United? Capacity crowd at Old Trafford. Can he score? He can score. Rashford edge of the penalty area, moves it on to Anthony. Anthony with a chance. Manchester United take the lead.